Selamat datang kembali di channel YouTube Gunawan Otomotif. Yang berwarna putih ini adalah All New Terios RMT IDS atau yang bertransmisi manual. Harga saat ini di Kota Makassar yaitu 274 juta 150. Dan kemudian untuk yang berwarna klasik silver ini adalah All New Terios RAT IDS atau bertransmisi otomatis. Harga di Kota Makassar untuk bulan Maret ini harganya 286 juta 150. Jadi kalau kita lihat perbedaan harga untuk transmisi Terios manual di tipe R dan Terios Matic di tipe R-nya ini ya teman-teman, selisihnya 12 juta 100. Nah mungkin untuk di kota-kota lain bisa saja selisih perbedaan harganya ini bisa berbeda-beda. Teman-teman bisa ngecek sendiri pricing resmi yang berlaku di kota kalian. Saya coba bantu ya teman-teman untuk melihat manfaat-manfaat apa saja ya teman-teman yang kalian bisa dapatkan ketika memilih All New Terios ini yang menggunakan transmisi manual dan yang menggunakan transmisi otomatis. Saya coba ke All New Terios yang berwarna putih dulu ya teman-teman. Ini yang berjenis transmisi manual. Nah mari kita coba cek dulu ya teman-teman. Yang pertama-tama untuk yang transmisi manual ini teman-teman bisa lihat di sini ada 3 pedal. Yang di sebelah sisi paling kiri ini adalah pedal untuk kopling. Kemudian yang di tengah ini adalah pedal untuk rem, dan yang di sisi terluar yang di sebelah kanan ini adalah pedal untuk gas. Nah kemudian kita bergeser ke jenis tuas transmisinya ya teman-teman. Nah jenis tuas transmisi untuk yang All New Terios RMT IDS ini, di kepala transmisi teman-teman ini ada lapisan kulit, lalu di bawahnya ini ada aksen-aksen krom, dan tiang atau batangnya ini sudah dibalut dengan lapisan ini kayak lapisan kulit ya teman-teman, ada motif-motif benangnya. Nah sekarang kita lihat untuk yang manual ini. Yang manual ini dia menggunakan 5 kecepatan maju dan 1 mundur. Kita cek. Yang pertama ini ada tulisan 1, 2, lalu 3, 4, 5 dan reverse. Jadi jenis persnelingnya ini ya teman-teman 5 gigi untuk kecepatan maju dan 1 gigi untuk mundur. Jadi totalnya ini sekitar 6 persneling. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman, kalau untuk yang transmisi manual memang secara pengoperasiannya itu memang lebih menantang. Kenapa menantang? Karena begini, kaki kanan, fungsi kaki kanan teman-teman itu dia berbagi fungsi untuk injak pedal rem dan injak pedal gas. Kemudian kalau untuk yang kaki kiri, tugas utamanya adalah untuk menginjak pedal kopling. Nah lalu untuk tangan kiri sendiri ya teman-teman, memang tugas utamanya ini adalah untuk memindahkan tuas transmisi. Nah sehingga memang secara pengoperasian untuk yang transmisi manual ini bisa dibilang lebih menantang. Nah kemudian dari sisi akselerasi, transmisi manual ini diklaim lebih responsif. Mungkin karena pada saat terjadi perpindahan persenelan, pada saat kita ya terjadi perpindahan persenelan atau kita injak kopling dan lepas kopling, memang akan terasa sekali engine brake yang dihasilkan oleh transmisi manual ini. Jadi sepertinya sangat lebih responsif. Nah kemudian kalau kita lihat dari sisi perawatan ya teman-teman, dari sisi perawatan memang untuk yang manual ini biasanya biaya perawatannya itu sedikit lebih murah jika dibandingkan dengan yang bertransmisi Matic. Nah kemudian selain itu juga ya teman-teman dari sisi harga. Nah harga mobil baru itu ya teman-teman, biasanya untuk transmisi manual itu biasanya lebih murah dibandingkan dengan yang transmisi Matic. Nah kalau teman-teman tanya kenapa Matic itu lebih mahal, nanti saya coba bantu jelaskan pada saat saya berada di All New Terios RAT.
Nah ini ya teman-teman gambaran yang saya bisa share untuk manfaat-manfaat yang kalian bisa dapatkan dari All New Terios R MT IDS. Saya akan tambahkan lagi ya teman-teman di narasi-narasinya di kolom description. Sekarang saya coba berpindah ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat dulu ini gambaran kabinnya ya teman-teman. Kemudian kita turun dulu ke pedal untuk kopling, rem dan gasnya. Nah saya sekarang menuju ke All New Terios yang berwarna klasik silver RAT ya teman-teman. Nah sekarang saya berada di posisi All New Terios RAT atau yang bertransmisi otomatis. Nah yang pertama teman-teman lihat di sini. Di sini tidak ada pedal kopling. Jadi sudah tidak ada pedal kopling. Yang ada adalah pedal rem dan pedal gas. Nah yang ini pedal gas teman-teman, lalu yang ini adalah pedal rem. Nah sekarang kita coba lihat model tuas transmisi yang dipakai pada All New Terios RAT itu menggunakan model gate ya teman-teman, gate atau berjenjang ya teman-teman, atau model ular tangga. Tuas transmisi maticnya teman-teman di kepala ini dilapisi kulit dengan jahitan kombinasi motif jahitan, lalu di batangnya ya teman-teman ini lapisan stainless. Dan teman-teman di sini lihat ini ada shift lock. Shift lock ini biasanya dipakai untuk menetralkan kendaraan kita kalau untuk parkir paralel. Lalu di sini ada P parking, kemudian R reverse mundur, N netral, D ini adalah gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Geser ke kanan ini 3, gigi 1, gigi 2, gigi 3. Turun ke 2, gigi 1, gigi 2, dan L low, gigi 1. Nah sekarang kalau yang di transmisi otomatis teman-teman, fungsi kaki kanan yang berfungsi. Jadi kaki kanan itu fungsinya masih sama dengan yang di manual, yaitu berbagi peran untuk injak pedal rem dan berbagi peran untuk injak pedal gas. Lalu untuk yang kaki kiri, nah kaki kiri di sini keuntungannya sudah tidak ada fungsinya lagi ya teman-teman. Dan tangan kiri teman-teman, tangan kiri kita ini tetap fungsi utamanya tetap kepada tuas transmisi otomatis yang model gate ini. Hanya bedanya kita tinggal memindahkan alur tuas sesuai dengan kondisi jalan yang kita lewati. Dari sisi pengoperasian, transmisi otomatis ini diklaim lebih mudah dalam pengoperasian, karena pengoperasiannya itu tinggal memindahkan tuas sesuai dengan alur-alur ular tangganya ya teman-teman. Nah kemudian dari sisi perawatan, nah biasanya untuk yang matic teman-teman, biaya perawatannya itu sedikit lebih di atas dibandingkan dengan yang di manual. Nah kemudian teman-teman untuk yang di transmisi matic, teman-teman selalu harus ingat bahwa transmisi matic itu ketika dia mogok atau tidak bisa bunyi, lalu teman-teman mau memindahkan mobilnya ini ke bengkel resmi atau ke bengkel tertentu yang kalian udah sering jadi langganan. Yang pertama tipsnya begini teman-teman, kalian harus kenali dulu bahwa transmisi matic yang kalian pakai itu jenis penggerak roda depan atau belakang. Nah untuk case Terios, All New Terios itu jenis penggeraknya adalah roda belakang. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa ban belakang itu tidak boleh rapat di permukaan jalan. Saat memindahkan mobil kita yang mogok ini ke bengkel. Nah kalau misal teman-teman punya mobil yang matic tapi transmisinya itu matic lalu penggeraknya itu depan, maka disarankan untuk tidak ban depannya itu teman-teman harus angkat. Jadi tidak boleh rapat di permukaan jalan. Nah itu tipsnya ya teman-teman. Nah sekarang kita coba hidupkan ya teman-teman untuk yang transmisi matic ini ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada ini ya teman-teman, di multi informasi displaynya ini ada P. Nah P nya ini posisi sekarang parking. Nah ini ada reverse, kemudian
ini ada netral, kemudian ini ada D drive, gigi 1, gigi 2, gigi 3. Kemudian kita lihat lagi ya teman-teman, ini ada 3, gigi 1, gigi 2, gigi 3, turun ke 2, gigi 1, gigi 2, dan ini low. Nah ini biasanya kalau di jalan tanjakan yang curam dan penurunan yang curam. Demikian pula juga di 1, 2 ya teman-teman. Nah kalau yang di 3 biasanya kita pakai untuk overtaking kalau misal berada di jalur-jalur yang lurus. Seperti biasa, posisi normalnya gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 di D. Nah kemudian kita di posisi netral dan posisi reverse, lalu di posisi parking. Nah teman-teman kalau mau kalau misal suatu ketika kalian ingin menetralkan mobil kalian, pastikan betul teman-teman harus tekan shift lock. Shift locknya ditekan, lalu bersamaan pada saat kalian tekan shift lock, kalian geser tuas transmisi ini ke posisi netral, ke sini ya teman-teman, ke posisi netral. Jadi saya ulang, jadi tekan shift locknya, lalu geser, jadi jangan harus ditekan ya teman-teman, ditekan shift locknya, lalu geser tuas transmisinya ini ke posisi netral, ke posisi netral. Nah sehingga nanti ketika tukang parkir memindahkan kendaraan kalian, kalian tidak perlu dihubungi lagi karena sudah posisi netral. Nah ini gambaran-gambaran singkat ya teman-teman. Kalau misalnya kalian melihat bahwa dari sisi harga ya teman-teman, harga untuk All New Terios RAT itu memang dia biasanya lebih mahal 12 juta. Nah dari sisi harga awal antara yang manual dengan yang Matic itu ya teman-teman, memang yang manual itu lebih murah 12 jutaan. Nah demikian informasi singkat ini ya teman-teman. Mudah-mudahan review ini bisa membantu kalian dalam memilih apakah kebutuhan kalian itu ke All New Terios MT manual atau kebutuhan kalian itu berada di All New Terios RAT. Adios, kita berjumpa lagi ya teman-teman di review-review berikutnya. Jangan lupa subscribe channelnya ya teman-teman jika kalian menemukan review ini bermanfaat.